kita lihat yang merah-merahnya. Ya, kita lihat yang merah-merahnya. Di klaster NHS, Mr. Dream banyak nyala ya. Mr. Dream senang ketemu orang ya. Banget. Senang ketemu orang. Waktu pandemi jadi tersiksa ya. Malah nyari ruang buat ketemu. Mau nyari ruang buat ketemu ya. Sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Lihat. Ya. Orang yang kuat di NHS punya kebutuhan buat ketemu orang sampai sembunyi-sembunyi berusaha ketemu orang. Ya. Sekarang pertanyaannya, Mr. Dream kalau ketemu orang mau ngapain? Senengnya ngapain? Ada 3 pilihan, kerjasama, memimpin, atau melayani. Ya, N-nya kerjasama, H-nya memimpin, yang S-nya melayani. Kita lihat, ternyata di sisi N, ya, Mr. Dream punya tiga peran yang menyala. Apa aja? Edukator, motivator, dan communicator. Jadi Mr. Dream selain suka ketemu orang, suka apa? Suka ngomong. Iya. Ya, communicator, edukator, motivator. Suka ngomong, suka mendidik orang, suka memotivasi orang. Ya. Jadi Mr. Dream ini kebutuhannya tuh ngomong. Ya. Jadi sudah menikah? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya. Butuh pasangan yang mendengarkan. Ya. Butuh orang yang mendengarkan. Ya. Jadi ini. Nah, selain suka ketemu orang untuk bekerja sama, Mr. Dream juga senang untuk melayani. Ya, ada caretaker, ada server. Ya, nah merawat ya, merawat dan melayani. Itu caretakernya merawat, servernya melayani. Yang Mr. Dream tidak suka itu adalah komen CMD yang rata-rata di sini pada hitam. CMD itu apa? Commander, pemimpin, orang yang keras, berani, tegas, ya, berani neken, berani marahin, berani negur. Nah, kalau CMD-nya hitam, berarti secara natural lebih memilih tidak melakukan itu. Nggak suka kalau suruh marah-marahin orang, ya. Misalkan Mr. Dream disuruh kerja di pabrik, mengawasi kuli-kuli bangunan yang lagi pada ngerokok, ngopi, wah stres dia nih. Iya benar. Nggak enakan. Gak enakan, harus marah-marahin orang gak enakan. Kenapa? CMD-nya hitam. Teman-teman yang CMD hitam mungkin merasakan seperti itu. Ngerasa nggak yang pada hitam CMD-nya? Ya, CMD-nya hitam merasa. Lalu kita tanya yang sebaliknya. Ayo tim CMD hitam, Cung. Ada yang merah loh. Ya. Ada yang merah loh CMD-nya. Kita ada yang merah ya. Mr. Dream CMD hitam, caretaker-nya merah. Ya. Ada nggak yang kebalikan? CMD merah tadi? CMD merah. CMD merah. CAR-nya warna apa? CAR-nya kuning. Oke. Saya mau nanya gini, Mr. Dream, kalau misalkan Mr. Dream punya warung, ya, terus saya beli pisang ke warung Mr. Dream, tapi saya nggak bawa uang, boleh nggak saya ambil dulu pisangnya, saya bayar besok? Boleh. Boleh. Menurutmu, kalau kamu jadi tukang warung? Enggak lah. Beda respon. Beda respon. CMD hitam. Oke. Nggak apa-apa besok aja. Yang ini enak aja, warung bapakmu. Rugi modalnya habis. Oke. Sekarang pertanyaan keduanya adalah, let's say akhirnya Teteh bolehin saya ngambil pisangnya. Saya bilang, Teh, besok saya bayar ya. Oke. Besok saya lewat ke depan warung Mr. Dream. Siap. Tapi saya nggak mampir. Tapi Mr. Dream lihat saya. Saya nggak mampir nih. Padahal kan saya punya utang ya. Saya nggak mampir. Mr. Dream mau ngapain pas lihat saya? Ya biasa aja sih. Biasa aja, diam aja ya. Iya. Kalau anda bagaimana? Sopai terus tanyain dulu lah. Yang kemarin gimana? Beda kan? Lihat teman-teman. Benar. Ada ya. Jadi baru satu CMD aja sudah punya kenaturalan perilaku yang berbeda. Sekarang kalau saya tempatkan, kita butuh seorang pengawas kuli bangunan. Cocokan Mr. Dream atau cocokan Teteh? Siapa yang cocok jadi Teteh mandor? lebih cocok buat mandor. Teteh, kenapa? Pisang aja ditagih, apalagi orang kerja. Kalau Mr. Dream udah dikasih, orangnya lewat, nggak dipanggil. Ya, secara natural untuk peran-peran yang berhubungan dengan mengawasi orang, menuntut, negur, lebih cocok orang yang CMD-nya merah. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi kita ketemu orangnya cocoknya ngapain, ya. Tapi kalau misalkan Mr. Dream nih, Mr. Dream jualan sepatu,
Tiba-tiba saya beli dan besoknya saya komplain ke Mr. Dream. Mr. Dream ini sepatunya copot nih lemnya, nggak bagus segala macam. Mr. Dream kira-kira senang melayaninya? Iya. Senang menerima komplainnya, akan Iya. dilayani dengan baik. Akan dilayanin terus. Kira-kira kalau sama Teteh ini gimana? Dilayani juga, cuman mungkin gesturnya, kenapa? Kenapa ini rusak? Kamu emang gimana? Apa segala macam. Nah, sehingga kalau untuk customer service, customer care, lebih cocok orang yang CMD-nya hitam, CAR-nya merah. Ya. Jadi secara natural ada keunggulan-keunggulan yang kita tinggal latih itu udah langsung gampang bagusnya. Ya. Jadi ciri kalau kita melaksanakan peran yang sesuai itu adalah 4E. Apa ya? Yang pertama, enjoy, easy, excellent, earn. Kita melakukannya dengan enjoy. Mr. Dream ini ngajar pasti enjoy. Good. Ya, easy, mudah bagi dia untuk melakukan itu daripada dia harus menegur kuli bangunan. Atau nagih uang pisang. Nah, atau lagi uang pisang ya, di warung. Ya. Lebih mudah mengajar ya. Iya, betul. Excellent, hasilnya pasti bagus saat ngajar. Ngajarnya oke. Ngajarnya oke, bagus. Dia disuruh nagih uang. Nah, Iya. kalau nagih uang nggak bagus hasilnya. Nggak bagus. Dan earn itu diakui, diapresiasi bisa dengan uang ataupun Gaji. dengan apresiasi lainnya. Gitu. Jadi enjoy, easy, excellent, earn. Kalau misalkan saya hanya enjoy dan easy, itu apa? Itu bisa jadi adalah hobi. Hobi doang. Nah, jadi gimana sih Kang bedain yang enjoy, yang hobi dengan yang passion buat kerja? Kamu ada tuntutan harus excellent nggak di situ? Ya, kalau nggak ada artinya itu hobi. Tapi kalau kita mau itu jadikan sebuah peran, kita harus enjoy, easy, excellent, harus bagus hasilnya dan earn harus diakui oleh orang lain juga. Ya, jadi tuh. Nah, sekarang kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan bakat, bisa easy nggak? Bisa nggak easy? Bisa mudah? Saya salah jurusan, terus saya berlatih Salah terus jurusan. dan saya bekerja. Akhirnya di kerjaan saya sekarang saya mengerjakannya dengan easy, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Biasa. Karena berlatih. Bisa excellent, Bisa. bisa earn, Bisa. tapi tidak bisa enjoy. Apa akibatnya kalau kita kerja tidak enjoy? Stres. Burn Ap- out. Apa akibatnya kalau kita stres dan punya pasangan? Ya, kena, pasangannya kena. Apa akibatnya kalau kita stres dan pasangan kita juga ternyata orang yang stres juga? Aduh. Maka kita menikah menjadi pasangan stres. Apa yang terjadi kalau pasangan stres menikah dan melahirkan anak? Anaknya Saya Mereka tidak mendidik sanggup anak dengan membayangkan. stres. Waduh. Ya, anak stres bertumbuh dewasa, Ya. ketemu pasangan stres lagi, melahirkan cucu stres. Lahirlah generasi Stres. Sudah terjadi Stres belum? yang diwariskan ya. Sudah terjadi ya. Nah, Ya. Nah, itulah pentingnya kita memahami ini. Pemahaman akan diri sendiri dulu sebelum kita memahami orang lain. Yes. Ya. Kalau kita sudah paham ini, kita tahu. Kalau saya sudah tahu perilaku Mr. Dream naturalnya seperti apa, saya tidak akan nyuruh dia nagih pisang. Iya. Saya akan nyuruh Ngajar tete. aja. Iya, Tapi betul, begitu betul. ada komplain dari customer, saya akan minta tolong Mr. Dream, tolong dong dihadapin Iya. ini ada komplain. Saya tahu, ya, sehingga saya akan menilai orang sesuai dengan bakatnya. Ya, dia memang bagusnya di situ saya nilai. Ini bagus di sini. Jadi saya tidak akan menilai Mr. Dream dari kemampuannya menagih pisang, ya. Tapi dari kemampuannya melayani komplain, dari kemampuannya mengajar. Kang Dwi, Ya. kita tanya dulu nih, kan ada yang berseragam sekolah nih. Di sekolah kan ada OSIS ya? Ada Betul. organisasi sekolah kan? Ekskul juga. Ya. Kira-kira dari penjelasan Kang Dwi tadi, terbayang sesuatu nggak untuk organisasi kalian? Apa yang dibayangkan setelah mendapatkan contoh, baru satu contoh dari Kang Dwi? Apa yang bisa dibawa ke dalam organisasi kalian nantinya? Kira-kira apa? Speak up, please. Apa? Agak keras dikit dong. Kan kita di pondoknya jadi pengurus, jadi yang kita dapatkan dari ini itu gimana sih cara menghadapi anak-anak yang bermasalah sering melanggar aturan pondok. Oke, kemudian kalau hubungannya dengan manajemen organisasi, kira-kira apa insight yang didapat dari Kang Dwi tadi? Menempatkan
orang di posisi yang tepat. Tepat. Betul? Jangan suruh orang melakukan pekerjaan yang memang tidak cocok untuk dia. Ya kan? Jangan lagi pisah ke sana. Ini yang disuruh. Iya. Ini yang ngadepin klien. Apa akibatnya kalau kita nyuruh orang tidak sesuai tempatnya? Pertama, hasil yang dilakukan excellent atau tidak? Tidak. Yang kedua, dianya enjoy atau tidak? Tidak. Tidak. Pertama, dia tidak excellent. Kedua, dia tidak enjoy. Timbul konflik di organisasi. Ya. Timbul perasaan tidak bersyukur. Timbul keluhan. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai aja. Ya, jadi dari situ bisa ngerembet kemana-mana. Jadi penting untuk kita memahami itu. Ya, itu tentang Mr. Dream, tentang interpersonalnya, kesenangannya ketemu orang. Sekarang saya mau tanya teman-teman, tolong dong bacain saya, Mr. Dream ini suka berpikir atau tidak ya? Punya kecenderungan senang berpikir atau enggak ya secara natural? Ada? Ada nggak? Berpikir tuh ada apa aja? Thinking, itu logika, analisa, data fakta. Yang reasoning itu tentang meriksa-meriksa. Yang tadi apa? Investigasi, segala macam. Satu lagi berpikir kreatif yang generating idea, sebelah kanan, sebelah kiri ya kalau dari sini. Nah, kira-kira Mr. Dream ini senang berpikir nggak? Senang nggak? Hitam semua ini. Hitam semua di sisi Kanan, kiri. ya, kiri ya. Otak kirinya gelap, tapi otak kanannya Terang. nyala. Oh iya iya. Mr. Dream ini senangnya berpikir kreatif, Oh iya betul. senangnya ngayal, ngide, Iya. ya, ide. Halu, Idenya halu. banyak, pikirannya jauh ke depan gitu ya. Iya. Ngehalu katanya. Yang sudah terpikir masa paling jauh, masa kapan Kang? Oh ya. Saya tuh berpikir tentang nasib Majalengka ke depan. Jadi dengan adanya bandara internasional ya di Kertajati ini akan menjadi sesuatu. Makanya waktu lulus kuliah ya ada kesempatan ke luar negeri, saya tolak tuh karena keganggu dengan pikiran jauh tadi. Bagaimana nanti saya pulang kampung ke Majalengka dengan keadaan yang masih belum baik-baik aja. Akhirnya saya cuma bisa apa? Bisa bahasa Inggris kan? Ngajar bahasa Inggris, mendidik orang untuk bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi supaya SDM-nya lebih naik lagi. Yang paling jauh sudah dibayangkan oleh Mr. masa kapan? Berapa tahun lagi? Itu sampai 2050. Ngelihat master plan dari BIJB. Iya, jadi mau dibangun apa itu udah Ada tergambar. pikiran nggak sampai Majalengka 2050 ada nggak? Oke. Selain Mr. Dream. Oke, Majalengka 2050, tepuk tangan dulu dong buat Mr. Dream ya. Kita Orangnya pilih Mr. Dream untuk Majalengka. Salah. di generating idea itu ada namanya visioner paling bawah, VIS. Mr. Dream itu merah, artinya memang berpikirnya jauh ke depan. Saya mau tanya, ada nggak yang visionernya hitam? VIS-nya warna hitam, ada? VIS-nya hitam, ada nggak? VIS-nya warna hitam, ada? Kanan bawah pojok. Ada Atau yang- minimal abu-abu lah ya. Iya, abu-abu atau Minimal hitam? abu-abu. Ada? Abu-abu atau hitam. Anyone of you? VIS-nya hitam? VIS-nya hitam. Oke, coba lihat. Abu, iya. Paling jauh sudah berpikirnya sampai mana? Berapa tahun ke depan? Gak tau ya masih goib, gak tau masih hidup atau enggak ini. Nah kan, kan. Gitu. Kebayang kan? Sama saya tuh. 2050. Logik ya. Katanya sekarang aja nih goib ya. Kita nggak tahu ya ke depan gimana ya. Iya, emang Oke, masih hidup. sekarang ketika saya tanya, ini perusahaan 20 jadi apa? Saya harus tanya sama Mr. Dim apa sama Teteh? Oh, iya, iya, iya. Kalau saya sama Teteh dijawabnya, belum tentu ada 20 tahun lagi perusahaan kita. Ya, Logik, salah logik. nggak jawaban dia? Enggak. Enggak, itu jawaban. Secara kecenderungan natural Tetehnya memang tidak berpikir jauh. Yang salah siapa? Saya. Nanya visi ke orang yang visionernya Hitam. hitam. Iya, iya. Ya, kebayang ya? Jadi saya kalau mau bicara ngayal-ngayal 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya ngajak siapa? Ngajak Mr. Dream. Ya. Dan saya yakin Mr. Dream senang kalau saya ajak ngayal. Ya, Benar? sudah setuju. Siap mau Senang sampai. diajak ngayal. Orang-orang visioner, orang-orang banyak ide, itu Biasanya butuh sampai subuh, Kang. ya Ngobrol. butuh mengapresiasikan pikirannya ya. Jadi Iya, iya. bisa jadi seru kalau bahas yang ngayal-ngayal yang belum ada ya. Jadi teman-teman bisa lihat betapa
yang berpikir kreatif dan yang mungkin di situ visionernya tadi hitam itu berbedanya jauh seperti itu. Yang komen tadi berbeda jauh seperti itu. Nah, sekarang Mr. Dream suka mikir yang kreatif-kreatif, tidak suka mikir yang logis-logis. Ya. Nah, nggak suka yang data fakta, alur logika, Ya. yang harus runut, yang harus berkas-berkas, ya. Jadi sebagai guru pasti repot ngurusin invoice, ngurusin meriksa ujian, Ya. gitu-gitu ya. Repot ya. Nggak mau RPP. Kalau Mr. Dream Benar. ini punya usaha khusus bahasa Inggris, Mr. Dream mencari partner bisnis. Partner bisnisnya harus yang ngurusin apa? Ngurusin administrasi. Administrasi, ya. Ya, nggak usah cari partner yang kreatif lagi. Mr. Dream sudah kreatif. Ya, butuh yang melengkapi di sisi administrasi yang logika. Ya, kenapa? Analytical, treasury ini adalah dua peran tentang logika, keuangan dan analisa itu Mr. Dream hitam di situ. Siapa yang analyticalnya merah tadi selain Teteh ada? Analyticalnya merah, ananya merah? Nggak ada? Kayak Teteh ya? Teteh orangnya sangat ingin tahu why dari segala sesuatu. Ya, why-nya. Jadi Teteh itu akan diam kalau sudah tahu why-nya apa. Orang analytical itu akan diam kalau sudah tahu datanya apa, logikanya apa. Jadi gimana kalau kita punya atasan orang analytical? Kalau kita ngadep harus bawa data. Gimana kalau kita punya ketua OSIS orang analytical? Kita bawa data, kita bawa logikanya. Kalau punya pasangan analytical sama, bawa data, bawa logikanya. Ya, karena orang analytical butuh alur logika, ya. Beda dengan yang hitam, ya. Kalau yang hitam tidak terlalu memikirkan itu, bahkan tidak memikirkan, tidak perlu logis, ya. Teteh yang analytical merah, percaya nggak kalau di belakang kelas itu ada kuntilanak? Nggak percaya, guys, nggak percaya. Ya. Mr. D percaya? Ya, mungkin. Mungkin ya. Ada kemungkinan. Nah, bisa lihat bedanya. Udah gitu kuntilanaknya pakai baju pink lagi. Nah, Macam-macam. orang analytical merah itu sangat-sangat logik, teman-teman. Ya, Iya. dia tidak akan percaya sebelum melihat. Sebelum kita kasih ini loh fotonya. Nah, itu orang analytical merah. Ya, paham? Teteh selogis itu. Yang harus diantisipasi apa? Logisnya dipakainya buat kerja. Orang analytical merah kerjanya, jurusannya cocok sama yang banyak mikir logika. Misalnya apa? Keuangan, teknik. Teteh udah kebayangnya di kuliah di mana? Belum kebayang. Oke, nanti kita lihat ya. Tapi dari analyticalnya bisa sesuatu yang berhubungan dengan mikir-mikir logik. Misalnya teknik, keuangan, atau yang lainnya. Ya. Nah, tapi jangan terlalu dipakai di mana? Di pertemanan, ya. Kebayang nggak pertemanan tapi kita analytical, Ngeselin. ya. Suatu hari temennya mau nikah, kenapa kamu nikah sama si ini? Emang dia bisa ngidupin kamu? Emang kamu udah gini? Emang Ya. gitu? Ya tapi aku cinta banget. Emang cintanya bisa dimakan? Nah, akhirnya rese, akhirnya dijauhin, misalnya. Ya. Kalau nggak di dalam reuni, kenapa kamu belum kerja? Kenapa nggak ngelamar? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Nah, itu orang analytical punya potensi melakukan itu. Jadi sesuaikan ya. Jadi bakat itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Ya, itu dari berpikirnya. Sekarang dari bekerjanya. Kalau saya lihat Mr. Dream, sangat banyak ide, banyak rencana, banyak hayalan, tapi sedikit action, betul? Betul. Bisa tahu ya? Karena bukan Naruto, Pak. Ah, bukan Naruto. Gak Oke. bisa membelah diri. Ya, actionnya lebih sedikit dibanding idenya. Kenapa? Berpikirnya lebih menyala dibanding bekerja teknisnya. Ya, Betul. Mr. Dream ini harus menjadi seorang konseptor, orang yang berada di balik layarnya untuk mengkonsepkan sesuatu, tapi yang ngerjainnya harus orang lain. Kenapa? Kalau dikerjain sama Mr. Dream, nggak beres-beres, nggak mulai-mulai. Iya. Ya, Loncat-loncat lagi. Loncat-loncat. Iya. Betul, harus dikawal sama orang lain, dikerjain sama orang lain. Ada yang gitu juga, senangnya konsep pikir, nggak apa-apa ya, gitu. Jadi saya analogikan gini,
Kalau kita mau bikin rumah, yang pertama kita panggil itu arsitek atau tukang atau kontraktor. Arsitek, kontraktor atau tukang? Arsitek ya? Oke. Arsitek itu membuat apa? Kreasi, Konsep, rencana. Itu namanya kreator. Kreatornya Mr. Dream merah, CRE. Itu tentang berpikir kreatif. Ya, ya. Tapi yang membuatnya, yang melakukannya itu tukang ya. Tukang tuh ngapain? Dia sudah ada yang mikirin, dia tinggal ngerjain. Itu produser, pro di bawah, technical di TE ya, ada pro. Ya, di sini Mr. Dream itu pro-nya Abu. Jadi sebenarnya tidak suka mengeksekusi, senangnya mengkonsep, Iya. menghayal, mengkonsep dan mempresentasikan konsep hayalannya. Ya. Itu ya. Ya, jadi ide Betul. kreatifnya dipresentasikan. Ya, itu tentang technical, dan yang satu laginya elementary tentang administrasinya, itu ADM-nya itu hitam ya. Jadi urusan administrasi sangat-sangat repot, invoice tadi dan lain-lain ya. Tapi ada INT yang merah. INT itu tentang interpreter. Interpreter itu senang menerjemahkan apa yang dipahami ke dalam bahasa yang lebih mudah. Ah, ya. Jadi jago untuk membuat materi bahasa Inggris supaya dipahami sama muridnya. Iya. Ah, itu Mr. Dream, interpreter. Ya, jadi ternyata Mr. Dream ini seorang pemikir kreatif yang memang jago di konsep, seneng ngomong. Iya. Gitu. Jadi repotnya di mana? Di eksekusi. Eksekusinya. Di eksekusi. Ide banyak, eksekusi, logikanya yang agak repot di situ yang perlu dibantu. Ya, sehingga Mr. Dream sekarang dengan hasil SC30 seperti ini cocok nggak jadi guru bahasa Inggris? Cocok ya? Senang ngomong, senang mengedukasi, senang memotivasi, orangnya kreatif, interpreting ya. Jadi cocok menjadi guru bahasa Inggris.